Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu lagi di channel Arza Akhirat. Harapan dari saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku yang beriman, perlu kita ketahui bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara dan waktunya sangatlah singkat. Karena itu, jangan sampai ada penyesalan yang terjadi di akhirat kelak. Untuk itu, sebagai muslim, pergunakan kesempatan di dunia untuk ibadah dan melakukan aktivitas yang berfaedah. Tentang penyesalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan. Bahkan Allah juga telah memberikan potret penyesalan di akhirat melalui firman-firman-Nya. Apa saja potret penyesalan itu? Dijelaskan dari berbagai sumber. Ada beberapa potret penyesalan yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama, penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak menjadi muslim. Di akhirat kelak, orang-orang yang selama di dunia ia tidak beriman, maka dia akan menyesal sejadi-jadinya. Mereka berandai-andai sekiranya ketika di dunia mereka menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayatnya Tuhan kami, serta kami menjadi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 27. Maka berbahagialah kita yang telah menjadi seorang muslim, pegang teguh agama ini sampai maut menjemput kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85. 2. Penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak menjadi tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengabarkan berita ini dalam firman-Nya, Inna anzarnakum azaban qariban yauma yandurul mar'u ma qadzamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Al-Quran Surat An-Naba ayat 40. 3. Penyesalan kenapa dahulu tidak bersedekah. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada kita, dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. 4. Penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata,
Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kematian itu pasti akan menjumpai pada tiap-tiap makhluk. Mengingat mati adalah salah satu jalan pembuka kebaikan-kebaikan. Tapi mungkin saat ini dunia lebih menarik dan mempesona sehingga kita dibuat lalai darinya. Yang padahal dengan banyak mengingat mati, seseorang akan lebih serius mengusahakan kebaikan nasibnya di kehidupan selanjutnya. Dengan ingat mati, seseorang akan lebih termotivasi untuk beramal ketaatan sebagai bekalnya. Dengan ingat mati pula, seseorang akan lebih berhati-hati menjalani hari-hari selama hidup di dunia. Semua itu bermuara pada keyakinan terhadap dua hal, diantaranya bahwa kematian itu pasti menghampiri dan alam akhirat itu pasti ada. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, antusias mengingat bahkan merayakan hari kelahiran, tapi lupa dengan kematian dan hari akhir. Itulah 4 angan-angan mayit yang perlu kita renungkan bersama. Angan-angan mayit ini mengingatkan akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, masa mampumu sebelum datang masa fakir. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematian. Saudaraku yang beriman, jangan sampai kita termasuk dari golongannya orang yang menyesal di akhirat nanti. Maka dari itu, perbanyak amalan dan gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah yang bisa saya bagikan, semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.